Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang pertemuan ketiga ini. Kita akan mengaplikasikan suatu mekanisme dasar-dasar routing dengan menggunakan software atau aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, kemarin yang kita bahas adalah dasar-dasar routing. Nah, dasar-dasar routing ya itu sangat penting karena untuk menghubungkan suatu jaringan ya. Nah, dasar-dasar routing dibagi 3 konsep, yaitu minimal routing, static routing, dan dynamic routing. Nah, satu persatu akan kita aplikasikan di dalam sebuah software yang namanya Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita akan mengaplikasikan sistem jenis-jenis konfigurasi routing tersebut. Nah, kalian bisa download Cisco Packet Tracker, tampilan layarnya utamanya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini adalah mekanisme menghubungkan suatu jaringan menggunakan metode virtual ya. Nah, ini adalah tampilan utama pada layar Cisco Packet Tracker. Nah, layar tersebut ya, jadi mekanisme tersebut adalah rancangan yang akan kita bangun menggunakan device-device dari suatu aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, device-device tersebut ada di pojok sebelah kiri. Nah, device ini antara lain ada network device ya, ada end device, dan ada connection. Nah, ketiga ini yang akan kita pakai ya. Network device ya, network device biasanya dipakai untuk sistem jaringan penghubung ya, yaitu ada router, ada switch ya, ada hub ya, ada wireless. Nah, access point ya. Nah, 3 komponen ini yang akan kita pakai untuk membuat suatu rancangan bangun jaringan ya. Nah, ada di sini yaitu end device. End device itu kita ada PC ya, ada laptop, ada server. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sebuah device ya. Jadi nanti kita akan misalnya menggunakan PC klien, jumlahnya berapa PC klien, kebutuhannya berapa gitu, atau ada laptop atau menggunakan access point. Nah, ini adalah device-device untuk klien-klien atau untuk penghubung antara router untuk dibagikan ke klien. Nah, yang ketiga ada connection. Nah, jenis connection ini sebenarnya ada banyak jenis penghubungnya, ada kabel banyak. Nah, yang kita pakai adalah 2 kabel ini, yaitu strike dan cross. Nah, di sini yang kita pakai strike itu sebenarnya gini. Jadi kabel strike itu dipakai untuk menghubungkan ya dari switch ya. Jadi kita menghubungkan misalnya nih dari switch ya kan, atau device-device yang berbeda. Jadi dia kalau strike itu bisa menghubungkan device-device yang berbeda. Jadi contoh device yang apa namanya, dari misalnya dari switch kita hubungkan ke klien. Nah, di sini dari switch kita hubungkan ke klien. Nah, itu dia device-nya udah berbeda. Ini device switch dan ini device dari klien. Nah, itu bisa dihubungkan menggunakan strike ya. Ini bisa dihubungkan menggunakan strike. Nah, ini adalah device dari kabel strike. Tapi kalau misalnya device berbeda dihubungkan dengan kabel cross itu tidak bisa. Karena kabel cross itu biasanya dilakukan untuk device yang sama gitu. Atau mungkin dari sebuah device dari network device itu bisa. Nah, kalau misalnya kita hubungkan kabel cross itu tidak akan nyambung ya, karena dia adalah device yang berbeda, tetap tidak akan nyambung. Karena dia device yang berbeda. Nah, dia tidak akan nyambung karena dia tidak device yang berbeda, walaupun kita koneksikan itu tidak akan nyambung. Nah, biasanya dia koneksi tersebut hanya untuk koneksi point to point ya.
Jadi paling bagus sebenarnya untuk device tersebut, untuk jaringan cross tersebut hanya untuk point to point atau device yang bersamaan. Misalnya contoh router ini akan dihubungkan dengan router ini. Nah, ini device yang sama kita akan hubungkan. Ini bisa dihubungkan seperti ini ya. Memang tidak nyambung karena kita belum setting dulu perangkatnya ya. Sebelum itu kita akan setting. Nah, biasanya device tersebut bisa dipakai untuk device yang bersamaan gitu. Jadi di dalam Cisco Packet Tracker sendiri dia harus menghubungkan suatu device ya. Jadi suatu device ya yang connection tersebut suatu device yang sama gitu. Nah, sebentar. Kita buka lagi Cisco Packet Trackernya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi connection tersebut ya, jadi ada dua jenis kabel yaitu cross dan strike ya. Yang kita pakai untuk minimal routing karena dia point to point, kita pakai hanya 2 PC. Ya, jadi di sini kita pakai 2 PC tersebut yang akan dihubungkan dari PC 0 ke PC 1 atau kita kasih nama di sini client client 1 dan client 2 ya. Atau PC 1 dan PC 2 ya. Nah, kita akan hubungkan PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 PC 2 karena ini jaringannya jenis device-nya sama, dia tidak bisa kalau misalnya dihubungkan menggunakan strike ya. Tidak akan bisa ya, kecuali dia ada switch ya, tidak akan bisa. Jadi kecuali dia memang menggunakan switch ya, jadi switch atau router. Nah, yang kita hubungkan untuk point to point ya, kita akan menggunakan jenis kabelnya yaitu cross. Ada yang udah pernah lihat jenis kabel cross? Nah, jenis kabel cross itu sendiri ya, cross dan strike ya. Jadi seperti ini ya, cross dan strike ya. Jadi perbedaannya sangat jauh ya jenis kabelnya, cuman untuk jenis kabel sama yaitu kabel UTP yang dipakai. Nah, ini cross dan strike. Nah, cross dipakai hanya untuk point to point, yang kita pakai adalah device-nya yaitu cross, connection-nya adalah cross. Nah, dari PC 1 ke PC 2 memang sudah connect, tapi dia belum bisa mengirimkan sebuah layanan data. Jadi file tersebut belum bisa karena kenapa? Di dalam port tersebut belum ada IP yang ditanamkan oleh si klien tersebut. Jadi fungsinya IP itu, jadi kita harus punya alamat tujuan untuk mengirim suatu data ya. Jadi dalam suatu PC itu butuh namanya pengalamatan IP. Nah, IP sendiri PC itu kita bisa setting. Nah, berarti kalau ini kan pada pas Ethernet port pas Ethernet ini masih IP-nya masih kosong ya. Jadi pada port pas Ethernet 0 IP not set, tidak ada IP berarti kan. Nah, sama halnya di sini ya. Pada PC 2 port pas Ethernet 0 itu sama, IP address-nya tidak ada. Jadi tidak bisa terhubung, tidak bisa melakukan pengiriman data ya. Jadi tidak bisa melakukan pengiriman data dari PC 1 ke PC 2. Ada beritanya PC 2 has no functional port. Jadi tidak ada IP. Nah, sekarang gimana caranya setting IP pada suatu jaringan di di sebuah Cisco Packet Tracker. Nah, pada jaringan ini kita akan klik 2 kali pada PC. Kita lari ke desktop.
lalu kita setting atau kita konfigurasikan IP kita. Jadi IP kita misalnya kita pakai yang kelasnya jadi IP itu sebenarnya ada beberapa kelas ya. Jadi ada beberapa kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Contoh yang kelas C ya berarti biasanya dia segmennya full ya. Jadi maksudnya di segmen kelas pertama misalnya segmen satunya adalah 192.168.1.1. Nah, berarti yang diambil adalah kelas C adalah ini 192.168.1. Nah, ini adalah segmen yang kita pakai ya. Nah, segmen sendiri itu ada nilai CIDR-nya atau subnettingnya. Ada berapa macam sih kelas? Nah, kita balik lagi ya ke settingan kelas IP ya. Jadi di sini kita akan nilai CIDR classes interdomain routing. Nah, di kelas tersebut subnettingnya ya, ketika kita pakai kelasnya 192.168.1, dia makanya adalah ini subnettingnya karena terpakai semua. Jadi contoh gini nih ya, kalau misalnya kita kelas IP-nya 192.168 ya, titik 1.0. Nah, ini adalah segmen yang dipakai. Jadi pada subnet 255, 255, 255, nah di sini adalah ruangan kosong untuk mengisi suatu klien. Jadi berapa total jumlah kliennya gitu. Ya, jadi kapasitas kliennya berapa gitu. Nah, kalau mau menghitung lebih lanjut lagi, nantilah kita akan pelajari penghitungan IP. Jadi kita akan mempelajari secara detail. Cuman kita akan bahas dulu di masing-masing kelas. Nah, yang kita pakai adalah subnettingnya yaitu kelas C ya. Kalau kelas C berarti kan tadi kan kita router itu kita sudah pakai 192.168.1.1. Nah, berarti di sini adalah 1.1. Nah, sama nilai CIDR-nya adalah subnet masknya adalah 255, 255, 255.0. Berarti ini adalah kosong dan kita settingan untuk konfigurasi IP di segmen terakhir. Ya, jadi berarti di sini kalau misalnya klien 1 yaitu 1.1 dan klien 2 otomatis 1.2 gitu. Klien 3 1.3, klien 4 1.4. Nah, kita hanya bisa setting konfigurasinya di sini. Gitu, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ini kita nggak usah karena kita melakukan settingan minimal routing, yaitu hanya tidak usah memakai gateway atau gerbang pembuka jaringannya tersebut, tidak usah. Nah, kita hanya pakai pengalamatan IP address dan subnettingnya. Nah, subnetting kita berada di nilai CIDR 24 ya. Jadi nilai CIDR kita adalah 24 yaitu 255, 255, 255.0. Nah, itu. Nah, kita masuknya di kelas C ya. Jadi kita masuk di kelas C dengan subnettingnya 255, 255, 255.0. Oke. Nah, lanjut kita di sini kita masuk. Nah, sudah kita close dulu yang PC 1. Nah, kita langsung setting ke PC 2. Nah, ini udah ada di sini IP-nya ya. IP pada fast ethernet /0 port fast ethernet /0 itu ada IP address-nya 192.168.1.1 dengan nilai CIDR-nya tadi subnettingnya yang kita pakai adalah 255, 255, 255.0. Jadi CIDR-nya masuk nilai 24. Nah, terus langkah selanjutnya kita akan setting di PC kedua. Kita klik 2 kali PC kedua, kita lari ke desktop. Nah, desktop tersebut kita masuk ke IP konfigurasi. Sama, berarti kalau misalnya dia pakai 1, kita tidak boleh lagi pakai 1 karena takut bentrok, tidak bakal IP tersebut tidak boleh sama. Nah, itu kekurangan statis emang kayak gitu. Nah, kita masukkan berarti 192.168.1.2. Nah, nilai CIDR tetap sama yaitu
24 yaitu atau subnettingnya itu 255.255.255.0. Oke, kita close aja, kita close. Nah, kalau kayak gini itu udah tandanya udah terhubung, dia sudah bisa mengirimkan data dari PC1 ke PC2. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba kita kirimkan file surat dari komputer PC1 dan PC2, tidak ada trouble. Oke, kita buat simulasinya. Kita coba dari komputer 1 ke komputer 2 akan mengirim sebuah data. Oke. Nah, dikirim lagi ke komputer 1 data tersebut. Nah, berhasil. Jadi seperti itu. Itu adalah mode dari minimal routing ya. Jadi minimal routing itu seperti itu. Nah, jadi minimal routing itu seperti itu. Nah, dia simple, gampang lah. Biasanya mekanisme prosedurnya hanya untuk sharing-sharing data. Seperti itu. Dia hanya point to point. Nah, langkah selanjutnya yang kita bahas adalah di sini kita kedua ya. Tahap kedua kita akan bahas adalah static routing. Nah, static routing itu sendiri ya dibuat suatu mekanisme jaringan tapi berbasis kecil, stabil tapi luas, dan dia mempunyai gerbang pembuka atau gateway. Nah, di sini kita akan tambahkan router sebagai manajemen jaringannya atau penghubung suatu jaringan klien 1 ke klien 2. Nah, makanya kita akan pasang router tersebut ya. Router tersebut juga harus disetting gateway-nya gitu. Jadi berapa IP yang dia pakai gitu untuk si klien tersebut, gateway-nya berapa gitu. Nah, kita akan lanjut ke mekanisme prosedur konfigurasi routing secara virtual. Berarti kita akan modenya static routing. Nah, static routing itu sendiri ya. Jadi gini. Kini kita singkirkan, kita pindahkan ke sini. Kita masuk ke mode static routing. Static routing. Nah, static routing sendiri kita menggunakan router ya. Sebenarnya kita pakai router yang 2811 bisa 1941. Nah, kita pakai ini aja karena kita pakai Ethernetnya itu, portnya itu fast Ethernet. Nah, fast Ethernet itu sendiri kita akan pasang ya, jadi 2811 ya, 2811 kita akan pasang routernya. Nah, router tersebut untuk menghubungkan antara klien 1 dan klien 2. Nah, kita butuh switch ya. Jadi dari router kita sambungkan ke switch, nggak bisa kalau dari router langsung ke sini, nggak bisa. Karena dibagi lagi melalui switch ya. Switch yang kita akan pakai ya bisa 2960, bisa 2950. Kita pakai yang 2950 aja. Nah, ini adalah switch. Jadi penghubung ya dari router dihubungkan ke switch. Nah, kemudian switch ini berfungsi untuk membagi-bagi klien. Ya, jadi router ke switch dibagi-bagilah klien tersebut gitu. Nah, kita sekarang ambil device. Nah, ambil device sama laptop juga boleh lah, 3 lah. Kita pakai 3 device ya. Nah, 3 device kita pakai. Nah, ini kita akan hubungkan semuanya itu menggunakan connection. Nah, connection atau menggunakan kabel. Yang kita pakai kabelnya bukan cross lagi, tapi stripe ya. Karena sudah berbeda-beda device-nya juga nih. Udah ada klien, udah ada switch, udah ada router. Oke, kita pakai fast Ethernet. Ingat, pada port settingan tersebut tidak boleh salah. Karena salah di port dalam pengisian itu tidak bisa terhubung. Ya, contoh kamu melakukan settingan di port 00, ternyata kamu setting di port fast Ethernet 01. Jadi kamu setting di port 1 ya kan. Tapi kamu koneksinya di port 0. Salah itu udah. Ya, jadi harus kita hubungkan sesuai dengan IP yang kita sudah buat. Nah, contoh kita akan pakai di sini fast Ethernet 00. Kita pakai router sama di port 01. Ini belum terhubung ya. Nah, yang kedua switch kita ada di
fast Ethernet 02 kita hubungkan ke fast Ethernet 00. Nah, ini masih terhubung, cuman belum bisa dibagi datanya gitu. Memang sudah terhubung, cuman belum bisa dibagi datanya karena dia belum memiliki akses IP-nya gitu dari si router tersebut. Gitu. Nah, kita pakai lagi. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita utama itu adalah kita setting pada router tersebut. Kita setting router dulu. Kalau misalnya kita mau settingnya ini, ya nggak bisa, tetap harus setting routernya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk si klien itu mengetahui berapa gerbang atau gateway protokol pada suatu router tersebut. Nah, itu kita harus tahu gitu. Jadi kita sudah pakai gateway atau gerbang pembuka antara router 1 antara PC 2 ke klien PC 4. Kita akan hubungkan ke sini. Kita akan hubungkan ke sini tapi melalui gateway ini atau router ini. Jadi dari klien 2 dihubungkan sini harus melalui router ini. Dari klien 4, klien 2 itu melalui router ini. Nah, makanya konsep pertama yang kita setting adalah routernya terlebih dahulu. Kita buka router, masuk ke command line ya. Nah, kita tuliskan perintah no. Ya, untuk pertama itu kita akan melakukan perintah no. Enter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi terminal, tapi sebelum itu kita buka dulu enable. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi untuk mengkonfigurasi router tersebut. Nah, tadi kita masukin di port berapa? Nah, itu IP-nya itu ya disetting di port tersebut. Jadi kalau misalnya kita masukin di port fast Ethernet 0/0 ya kita masukin di port fast Ethernet 0/0. Tapi kalau kita masukin di fast Ethernet 0/1 ya kita masukin IP, jangan sampai salah gitu karena kita menghubungkannya kemana gitu. Jadi jangan sampai kamu salah gitu. Nah, langkah utama kita masukkan IP dulu ya. Jadi IP dulu kita masukkan IP berapa, misalnya contoh kita pakai kelasnya kelas C ya. Tadi yang saya bilang kelas C, kalau saya pakai CIDR-nya 24 berarti masuk subnettingnya adalah 255.255.255.255.0. Nah, karena saya pakai kelas C, kita pakai yaitu 92.168.1.1. Nah, subnettingnya berapa? 255.255.255.0. Dan oh iya, kita harus masuk ke port dulu ya. Jadi kita harus masuk ke port terlebih dahulu. Jadi kita langkah awalnya itu kita harus masuk ke interface fast Ethernet. Tadi berapa kita pasang kabelnya, yaitu fast Ethernet pada port 0/0. Oke, baru kita masukin di sini IP address 192 berapa tadi? 192.168.1.1. Subnettingnya kita pakai tadi yang saya bilang CID-nya 24 yaitu 255.255.255.0. Enter. Kalau udah kita aktifkan no shoot. Nah, router tersebut sudah aktif dan memiliki IP. Coba kita lihat. Nah, jaringan router ke switch sudah terkoneksi. Berarti si klien itu udah punya nih gateway-nya dari si router tersebut. Kita ambil gateway-nya dari si router tersebut. Nah, klien pun karena kita di sini static routing, jadi klien pun kita akan setting static ya. Jadi di dalam sebuah rancangan jaringan ya, jadi kalau mode statik memang harus disetting secara manual di sini gitu. Kecuali dynamic routing, nanti kita akan pelajari di dynamic routing. Nah, langkah kedua ini udah dapat ya kan, router sudah dapat. Nah, sekarang kita setting di
kliennya. Oke, kita klik klien. Nah, kita masuk ke di stop, kita masuk ke IP konfigurasi. Nah, modenya statik kita buatnya. Nah, kita setting manual. Ya, tadi berarti kan tadi kan masuknya routernya itu 192.168.1.1. Nggak boleh 1.1, dia akan bentrok. Jadi kita cari segmen yang lain yaitu 1.2. Nah, subnettingnya sama karena tadi pakainya kelas C adalah nilai CADR-nya 24. Nah, berarti subnettingnya kita pakai 255.255.255.0. Nah, baru di sini gateway-nya. Gateway-nya kita ambil berdasarkan router tadi gitu. Berapa router tadi? 92.168.1.1. Oke, kita keluar. Keluar dari PC 2, kita setting ke PC 4. Sama seperti tadi konfigurasinya. Nah, sama gateway-nya juga. Nah, ini udah beda ya. Berarti tadi dia pakai 2, kita pakai 3. Jangan kita pakai 2 lagi, nanti bentrok. Nah, terus kita pakai 3. Oke, close. Nah, langkah selanjutnya PC 3 kita setting. Oke. Close. Nah, ini udah berbentuk suatu jaringan. Sistemnya adalah static routing. Nah, kita akan coba mengirim data ya dari komputer dari PC 1 ke PC 4 terlebih dahulu. Nah, ini udah masing-masing udah dapat IP tuh ya. Pada PC 1 adalah IP address-nya di port Ethernet 0 itu ada 192.168.1.2. Nah, di PC 4 192.168.1.3 dan di PC 3 192.168.1.4. Nah, kita akan coba mengirim sebuah data dari PC 2 ke PC 4. Oke. Kita simulasikan, kita Ntar dulu. Kita kelas dulu, kita delete. Oke, coba kita kirim data. Oke, simulasikan. Reset dulu. Delay. Oke, coba kita koneksikan. Simulasi naik. Oke, kirim data. Nah, berhasil. Kita akan coba lagi kirim data ke PC 3. Simulation. Play. Oh, tadi yang tadi ya, masih PC 2 dulu. Oke, berhasil. Oke, lanjut pengiriman data dari PC 2. Oh, ini masih di sini terus. Coba kita ping. Kalau enggak kita, ini sudah ya. Jadi sudah bisa
kirim ya dari data PC2 ke PC3, PC2 ke PC4. Nah, ini adalah mode dari static routing dasarnya. Nah, yang kedua kita ada apa tadi? Dynamic routing. Nah, kita coba diaplikasikan ya. Sama, yaitu kita butuh router ya, terus kita butuh switch, terus kita butuh device. Nah, kita boleh di sini tambahkan satu perangkat wireless, nggak apa-apa, kita tambahkan. Nah, oke, kita tambahkan wireless. Nah, ini kita kasih modenya adalah dinamik ya nanti ya. Nah, langkah selanjutnya kita koneksikan. Real time. Oke, kita hubungkan dulu router ke switch. Lanjut lagi kita hubungkan ke switch ke layar. Kita lanjut lagi ke, nah ini sudah terhubungkan. Lalu kita hubungkan lagi dari switch ke access point. Oke, nah sini sudah terhubung, tapi masih di router masih mati. Nah, router ini kita setting lagi sama seperti settingan ini, cuman nanti router itu kita fungsikan sebagai DHCP atau akses untuk pembuatan IP pada suatu klien. Nah, jadi router tersebut difungsikan untuk membuat suatu IP pada klien. Nah, berarti di router tersebut kita akan setting konfigurasinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi si klien ini kalau kita modenya DHCP ya, dia belum dapat IP karena si router tersebut belum kita setting. Nah, request IP. Nah, nggak sesuai ini sebenarnya, IP ini nggak sesuai. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan konfigurasi dari router tersebut. Nah, sebelum tahapan utama itu kita akan setting konfigurasi pada router tersebut, yaitu satu, kita buka konfigurasinya, kita routernya command line. Nah, oke, langkah selanjutnya kita setting router tersebut ya. Nah, kita enable dulu, kita buka, masuk ke konfigurasi terminal. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah utama, kita kasih IP dulu untuk router tersebut. Berapa IP-nya? Kita masuk ke, tadi kita settingnya di port berapa? Port 1 ya, pas Ethernet 0. Nah, makanya kita jangan sampai salah nih settingan ininya. Nah, kita masuk ke pas Ethernet dari port pas Ethernet 0/0 ya. Oke, interface pas Ethernet 0/0. Oke, kita masuk, baru kita kasih IP-nya. Oke, kita coba sama aja. Subnettingnya sama, saya IDR 24255.255.255.0. Kalau sudah kita aktifkan. Oke, sudah kita aktifkan, berarti sini sudah terhubung ya. Dari router ke switchnya ke kliennya sudah terhubung. Nah, langkah selanjutnya kita masuk untuk setting DHCP untuk klien. Nah, masuk lagi di DHCP full. Nah, ini masuk ke DHCP konfigurasi pada router. Kita masukkan dulu. Langkah utama kita akan masukkan networknya. Tadi yang saya bilang, karena dia pakainya adalah kelas C, berarti masuk router information protokolnya, berarti masuknya networknya yaitu
kan tadi kan 192.168.1.1 berarti pada sebuah router information protocol atau RIP itu adalah segmen satu tadi dari sini nih. Nah, dan dilanjutkan dengan seterusnya jadi 192.168.1.0. Nah, itu adalah router information protokolnya yang akan dibagi-bagi ke beberapa klien. Berarti 0 nanti dibagi lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Gitu. Nah, langsung kita networknya berapa yang kita butuhkan? Network 192.168.1.0. Nah, subnettingnya 255.255. Nah, ini yang nanti untuk ke klien networknya. Jadi ke klien itu nanti dibagi-bagi mulai dari klien 1, klien 2 dan klien 3 gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah default router. Nah, berarti buat gateway-nya. Gateway buat si kliennya itu. Jadi gateway kliennya itu berapa gitu. Nah, kita ambil dari berdasarkan router. Jadi default router 2.168. Nah, ini udah kebentuk nih. Jadi udah kebentuk, networknya sudah kebentuk, default routernya sudah kebentuk. Coba kita akan jalankan ya. Oke, kita akan jalankan modenya ya. Jadi dari PC tadi kan kemarin tadi kita pakainya statik ya. Nah, kita pakai DHCP. Dapat nggak sih dia? Woi, dapat ya. Jadi udah dapat IP address-nya adalah 192.168.1.3. Subnettingnya tadi yang kita kasih adalah nilai CIDR-nya 24, yaitu subnettingnya 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya yang tadi saya bilang yaitu dia memakai dari default gateway IP dari router tersebut adalah 192.168.1.1. Nah, ini sudah terkoneksi PC 2. Sekarang kita coba konfigurasi DHCP. Oh, dapat 1.4. Oke. Nah, sini udah terhubung nih. Dia udah bisa melakukan aktivitas pengiriman data. Oke, kita simulasikan. Play. Ini apa saja. Yes, play. Oke. Ini dari PC 5 ke PC 6. Berhasil. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kan di sini ada wireless ya. Nah, wireless tersebut kita setting juga nih. Ya. Jadi di sini akses point ya. Jadi settingannya contoh kita akan pakai laptop aja deh 2 di sini. Kita buka laptopnya. Ini kan modenya masih port dari Ethernet. Nah, jadi kita ganti pakai wireless. Kita ganti dulu pakai wireless. Nyalain lagi. Sama sebelahnya juga. Kita matiin dulu, ganti sama mode wireless. Wireless itu modulnya adalah WPC 300N. Itu namanya modul wireless di laptop. Nah, langkah kedua ini kan sudah pakai modul wireless. Ya, langkah kedua ini kan orang masih banyak yang aksesnya gampang masuk, apalagi modenya sudah DHCP. Jadi semua orang bisa pakai tuh, udah dapat IP-nya 5, ini udah dapat nih. Nah, ini juga udah dapat nih, ya kan. Nah, modenya kita matiin dulu. Nah, di wireless tersebut kita matiin dulu. Jadi kita kasih SSID-nya sama password.
ya. Jadi SSID kita kasih sama passwordnya kita kasih. Kita lari ke konfigurasi, tadi kita masangnya di port 1. Nah, kita lari ke port 1. Nah, SSID nya kita kasih nama wifi, terus channelnya kita kasih 6 channel aja nggak apa-apa. Nah, itunya kita kasih password. Nah, kita perlu password ya untuk si wireless tersebut, misalnya 1234. Oke, sudah kita kasih maksimum 8. Oke. 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 6, 7, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nggak bisa kan tersambung. Nah, kita setting di sini, masuk ke wireless adapter. Mana wireless adapter? Nah, PC wireless. Nah, di sini wireless adapter. Kita cari connectionnya, kita refresh dulu. Ada wifi, kita konekin dulu. Dia minta password. Tadi berapa passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Nah, coba kita lihat. Wah, dia udah terkonek. Coba kita kasih dia, dapat nggak dia DHCP? Oh, dapat, udah langsung 1.5. Nah, terus yang kedua kita setting lagi di sini wirelessnya. Sip. Nah, oke, connection, connect. Oke, tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Oke, coba sekarang kita ngambil data ya. Jadi kirim data dari laptop 1 ke PC 6. Coba kita play, simulasikan. Oh, berhasil nih yang sini nih. Kalau ini. Sip. Oke. Oke, itu adalah menggunakan dasar-dasar jenis konfigurasi routing ya. Jadi di situ kita aplikasikan secara virtual menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, tugas kalian untuk untuk minggu ke depan, kemungkinan sampai hari Sabtu, tugas kalian adalah membuat satu konfigurasi jaringan saja ya, yang dasar, yang nggak usah 3 ya, kita satu aja, yaitu static routing. Kalian buat konsep dasarnya, gambar rancangan bangun jaringannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah mekanisme tersebut hanya perancangan saja ya. Jadi untuk pengaplikasiannya memang prosedurnya memang harus melihat lebih detailnya atau konfigurasinya secara langsung, hardware-nya seperti apa. Nah, di sini hanya perancangan dasarnya saja. Jadi rancangan suatu topologi jaringan. Seperti itu pembahasan kali ini.
Mungkin kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita ujian ya. Jadi ulangan harian, pengambilan nilai dari beberapa materi yang sudah saya kasih gitu ya. Jadi nanti kita akan ada ujian. Kalian tinggal buka web ujiannya gitu di situ, dan nanti nilainya dari situ. Oke. Sekian, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.